Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allahu Rabbul Izzati wal Jalalah. Pada sore hari ini Allah lah yang telah mengumpulkan kita untuk bertemu di bumi Allah Subhanahu wa taala ini untuk saling bermuwajahah membentuk sebuah majelis ilmu, majelis yang merupakan satu di antara taman-taman surga di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama cinta, bersama kasih, beserta ilmu, beserta ukhuwah yang kita pupuk dan kita bina selama kehidupan kita di dunia ini. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Materi kita pada sore hari ini adalah membahas tentang hijrah. Saya sudah share materi ini kepada rekan-rekan UNJ yang nomornya ada di sini. Mungkin ada di antara antum. Silakan di-share lagi kepada yang lain. Materi yang ana buatkan dalam bentuk slide sebenarnya di sini. Pada sore hari ini kita akan banyak berdiskusi tentang makna hijrah. Baik dimulai dari suku katanya, keutamaannya, kisah-kisahnya, dan bagaimana kemudian kita mampu menjadi orang-orang yang istiqamah setelah kita telah pernah menetapkan bahwa diri ini senantiasa rindu untuk senantiasa hijrah menuju sesuatu yang baik. Dan sesungguhnya hijrahnya manusia itu tidak akan pernah berhenti. Tidak ada kata berhenti untuk hijrah. Tetapi sebelum kita bicara lebih lanjut tentang hijrah, kita perlu mengkaji terlebih dahulu apa makna hijrah. Karena kata ini sering diulang-ulang, sering dibacakan, sering diucapkan. Yang kita tahu kalau hijrah berarti adalah bergeraknya manusia dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik. Akan tetapi hijrah memiliki lebih daripada satu makna. Yang pertama, perlu kita pahami bahwa kata hijrah merupakan lawan kata daripada al-wasal. Ada yang tahu makna wasal? Maknanya adalah bersambung. Wasal berarti bersambung. Berarti lawan kata bersambung apa? Memutuskan. Ya. Kata hijrah secara makna dasar artinya adalah memutuskan. Makna ini perlu kita pahami agar kita mampu menghayati hijrah secara lebih baik lagi. Kalau kita tulis kata hijrah, maka ini perpaduan dari kata dari berapa huruf? Hijrah berapa huruf? 1, 2, 3, 4 4. Hijrah adalah gabungan daripada 4 huruf. Huruf H, Jim, Ra, dan Ta marbutah. Jadi kalau disingkat, kalau disambungkan menjadi hajarahu, ya, yahjuruhu, hijran, hijranan. Makna atau kata dasarnya apa? Kata dasarnya adalah al-hijratu. Al-hijratu.
Hanya H besar apa H kecil? H besar. Ya, jadi harus paham betul nih. Mulai dari nulisnya seperti apa, baru kita bicara tentang hijrah. Yang kedua, ya, saya kutip pendapat Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau katakan bahwa yang disebut dengan hijrah adalah seseorang yang meninggalkan yang lainnya, ya, jadi meninggalkan sesuatu yang lain, baik meninggalkan secara fisik maupun meninggalkan secara hati, ya, meninggalkan secara fisik maupun meninggalkan secara hati. Atau saya kutip pendapat Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kita dengar nama ini, maka segera kita teringat dengan kitab apa? Kitab Fathul Bari. Kalau kita ingat kitab Fathul Bari, maka kita segera ingat dengan hadis apa? Hadis Bukhari. Ya, ikhwah fillah. Kalau antum sudah punya Al-Quran, maka tugas antum sekarang di kos-kosan punya apa? Punya kitab hadis. Tapi kitab hadis itu banyak. Untuk memahaminya susah. Bagaimana untuk dapat memahami hadis Bukhari? Kita perlu syarah. Siapa yang mensyarahkannya? Ada banyak, tetapi yang besar, terkenal dan hidup warisannya hingga hari ini diantaranya adalah tulisan daripada Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang menulis kitab Fathul Bari. Kitab ini sudah diterjemahkan di Indonesia, itu besarnya 36 jilid. Ya, jadi kalau kos-kosan masih muat lah 36 jilid. Jangan ke kanan ditumpuknya, tapi ke atas. Ya. 36 jilid. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa makna al-hijratu maknanya adalah tarku atau intiqal ilaihi an ghairihi, meninggalkan. Ya, maknanya adalah meninggalkan. Jadi kita sudah memiliki dua suku kata dari kata al-hijrah. Pertama memutuskan, yang kedua adalah meninggalkan. Dua-duanya sebenarnya bisa disambungkan maknanya. Dan saya ingin katakan juga ada makna yang ketiga, yang ini juga sebenarnya sepadan dengan dua makna sebelumnya, yakni pendapat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Arabi. Beliau mengatakan makna hijrah adalah menjauhi. Berarti sudah ada tiga makna. Karena apa? Karena Al-Imam Ibnul Arabi tidak ingin membatasi makna hijrah dengan makna yang khusus. Tetapi Al-Imam Ibnul Arabi meluaskan makna menjauhi, meninggalkan dan memutuskan itu dengan makna yang luas. Apapun yang sifatnya meninggalkan, memutuskan, menjauhi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk di dalam makna hijrah. Maka kemudian seorang mahasiswa harus tergelitik. Kira-kira nih di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah panduan hidup kita, kira-kira di Al-Quran ini kata hijrah ini maknanya satu atau banyak? Iya, kalau kita buka Al-Quran dan kita ingin tahu apa makna hijrah di dalam Al-Quran secara terma, maka minimal ada 4 makna yang dapat difahami dari Al-Quranul Karim. Ya. Dan kajian kita sore ini membantu kita semuanya untuk dapat langsung membuka, ya, saya ingin katakan ada 4 makna daripada hijrah ini secara bahasa, di mana kata hijrah ini digunakan di dalam Al-Quran. Dan makna ini pun perlu kita ketahui supaya kita semakin menghayati secara sempurna apa makna hijrah itu.
Yang pertama, saya ingin katakan bahwa makna hijrah atau kata hijrah yang digunakan di dalam Al-Quran menggunakan kata hijrah dengan makna yang pertama adalah perkataan keji ataupun celaan. Perkataan keji atau celaan. Pada ayat mana kata dengan makna ini dapat kita temukan? Antum bisa buka Al-Quran surah ke-23, surah Al-Mu'minun atau surah Mu'minun ayat ke-67. Surah Mu'minun surah ke-23 ayat 67, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, mustakbirina bihi samiran tahjurun. Ada orang-orang yang ketika Nabi SAW berdakwah membacakan Al-Quran, mereka sombong, mereka tidak mendekati. Bahkan kemudian lebih buruk lagi, mereka berbisik-bisik. Mereka berbicara tentang pribadi Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata tercela. Di sana ada kata tahjurun, maknanya adalah kata-kata tercela yang ditujukan kepada pribadi Nabi Muhammad SAW ketika Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran dalam rangka berdakwah kepada sahabat-sahabatnya. Ini makna kata hijrah yang dapat kita temukan di dalam Al-Quran yang pertama. Maka kemudian agama ini mengajarkan, kalau kita agama ini mengajarkan bahwa esensi manusia itu berdakwah, mengajak manusia. Tetapi kita tidak bisa memaksa manusia untuk berhijrah atau berubah. Maka dalam konteks itu, kalau objek dakwah kita kemudian mencaci kita, menghina kita, yang dilakukan seorang dai adalah diam, tersenyum, dan meninggalkannya. Meninggalkan itu adalah bentuk hijrah yang kedua. Ini yang dapat kita tadabburi dari Al-Quran surah Mu'minun surah ke-23 ayat ke-67. Dan makna yang sejenis masih ada lagi dikuatkan, yakni di dalam Quran surah ke-25 surah Al-Furqan, surah ke-25 surah Al-Furqan ayat ke-30, yakni ketika Rasulullah SAW berdoa, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ada kata mahjura. Dan berkatalah Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini bahan mainan celaan, dihina, dicela-cela Al-Quran ini. Kalau kita lihat hari ini, dikatakan sebagian manusia kalau ada yang berbicara bahwa Al-Quran bicara tentang LGBT, mereka katakan itu kan dongeng. Mereka mengatakan bahwa kisah LGBT itu dongeng, mengatakan itu dongeng saja sudah termaktub di dalam Al-Quran. Pribadi orang-orang terdahulu yang juga pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng. Dan itu ternyata diulang lagi di tahun 2016. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu akan selalu cocok di setiap zaman, karena semua peristiwa akan terulang. Ya. Yang kedua, di dalam Al-Quran kita akan menemukan kata hijrah yang digunakan dengan makna berpindah antar negeri untuk menjaga agama. Berpindah antar negeri untuk menjaga agama. Makna ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran surah ke-29, surah Al-Ankabut ayat ke-26. Surah ke-29, surah Al-Ankabut ayat ke-26. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'amana lahu lutu wa qala inni muhajirun
ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maka berimanlah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Nabi Lut alaihissalam. Saya tanya kepada antum, apa hubungan Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Lut siapanya Nabi Ibrahim? Siapanya? Keponakan. Karena Nabi Lut alaihissalam anak daripada Haran, cucu daripada Azar. Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Lut juga Sarah termasuk manusia yang pertama yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Lut alaihissalam menyaksikan atau bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya inni muhajiran ila rabbi, sesungguhnya aku, saksikan aku telah berhijrah menuju Tuhanku, karena Tuhanku dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka nanti kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan beriringan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut berjalan beriringan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam menuju kota negeri Syam. Nanti kemudian mereka berpisah. Nabi Lut kemudian dikirimkan ke negeri Sodom, yang kemudian negeri Sodom itu nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilaku LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Makna hijrah dengan makna berpindah antar negeri untuk tujuan agama selain surah Al-Ankabut ayat ke-26 tadi juga dapat kita temukan di dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 100. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima." Ayat ini tolong diingat baik-baik karena ayat ini akan menjadi satu di antara sumber motivasi ikhwan dan akhwat di dalam mengarungi kehidupan dunia. Dan akan saya ulang 2-3 kali di dalam kajian berikutnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kalau kita hijrah, niatkanlah bukan karena laki-laki. Laki-laki hijrah, niatkanlah bukan karena perempuan. Laki-laki dan perempuan hijrah, niatkanlah bukan karena orang tua, tetapi niatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang laki-laki main ke rumah saya malam-malam, jam 9 malam, janjian sudah. Dia katakan, "Ustaz, saya ini non-muslim, kafir, saya ingin masuk Islam. Ya, tolong Islamkan saya." Saya katakan kepada beliau, Anda datang mau masuk Islam. Masuk Islam mudah, gampang. Malam ini juga saya bisa urus, selesai Anda sudah jadi seorang muslim. Tapi saya katakan Islam adalah selain dia agama kasih, selain dia agama damai, juga dia adalah agama intelektual dan ilmiah. Islam adalah agama dialog. Saya tanya kepada Anda, mengapa Anda tertarik kepada Islam? Apakah Anda punya persoalan dengan konsepsi ketuhanan Anda? Dia katakan, enggak ada persoalan dengan konsepsi saya. Kalau gitu mengapa Anda ingin masuk ke dalam Islam? Saya ingin masuk ke dalam Islam karena sakit hati. Saya diputuskan oleh pacar saya yang muslim. Saya ingin buktikan bahwa saya betul-betul mencintai dia. Dengan bukti saya masuk ke dalam Islam. Kira-kira kalau antum yang dimintain tolong seperti itu, apa yang antum lakukan? Yang Anda lakukan, Anda katakan, kalau antum tidak punya persoalan dengan konsepsi Tuhan hari ini, nyaman dengan agama Anda hari ini, Anda tidak perlu masuk ke agama Islam. Islam tidak membutuhkan antum.
Dan udah banyak kok Islam itu pemeluknya, udah banyak, udah kebanyakan lagi. Dan saya juga nggak bahagia-bahagia amat kalau Anda masuk ke dalam Islam, enggak. Karena apa? Karena yang terpenting adalah setelah Anda masuk Islam, Anda belajar dengan siapa? Karena di Amerika hari ini bukan saja ada masjid, banyak masjid di Amerika, tapi ada masjid gay, ada masjid Syiah, ada masjid Ahmadiyah, ada masjid liberal, macam-macam. Di Indonesia belum ada, di Amerika sudah ada. Jadi bahagia nggak kalau ada yang masuk Islam? Belum tentu. Maka kita perlu dialog. Anda berhijrah dari agama Anda ke dalam Islam karena Allah atau karena manusia? Dan di ayat ini kita diingatkan, barang siapa yang hijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam tidak memaksa di dalam beragama. Islam mengajarkan Anda untuk berpikir mendalam. Kalau Anda berjalan di jalan kekufuran, di jalan kesesatan, kami tawarkan jalan kebahagiaan dan jalan kebenaran. Ini Islam. Ya, mudah-mudahan nanti bulan April Dr. Zakir Naik betul-betul dapat hadir di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, karena sudah, tetapi informasi dari seorang muridnya kemarin dikatakan beliau udah nanya langsung ke Dr. Zakir Naik, sudah ada 4.000 antrian di meja beliau. Ya, dan belum ada Indonesia di situ katanya. Jadi undangan yang disebar itu tolong jangan disebarkan dulu, karena belum tentu bulan April ini beliau hadir. Ya, tapi Zakir Naik telah mengislamkan puluhan ribu manusia di penjuru dunia dengan dialog, mengajak mereka berhijrah ke jalan kebahagiaan ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan syarat kebahagiaan itu kalau kita berhijrah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia hijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja, pasti dia akan dapatkan bahwa bumi ini begitu luas, bumi ini begitu makmur untuk dia. Dia tidak takut dia akan kerja apa, dia akan ngapain di tempat yang baru, nggak akan takut. Kalau betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan saja antar negeri. Ayat ini bersifat umum. Kalau antum tadi dari kos-kosan, dari pagi ke kampus, niatnya ingin belajar, ingin hijrah ke yang lebih baik, dia keluar dari dia keluar dari rumahnya dengan niat apa? Muhajiran ilallahi wa rasulih, untuk berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya. Tapi qadarallaha ma syaa fa'ala, mungkin ketika kita keluar pagar tadi pagi, mungkin ada yang menabrak kita, mungkin. Dan kemudian maut pun menjemput kita. Kalau niat hijrah itu telah dipasang sebelum kita keluar rumah, waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Jangan khawatir, balasannya luar biasa telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syaratnya apa? Sentiasa memperbarui niat hijrah, karena ini sumber motivasi. Karena disinilah letak janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Suatu ketika kan Aisyah pernah bertanya ketika Nabi SAW bercerita, dulu itu Mekah itu ingin dihancurkan, tetapi kemudian seluruh pasukan yang berjalan melewati pasar-pasar di dekat Makkah itu diangkat Allah, dibalikkan, semuanya mati, orang-orang soleh maupun orang-orang tidak soleh. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang ingin nyerang Mekah dihancurkan Allah, kami ngerti. Tapi kok orang soleh yang ada di sekitar itu yang kebetulan lagi ada di pasar turun di azab Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasulullah SAW, itulah kehendak Allah. Azab turun atau tidak itu kehendak Allah. Kena kepada siapa dan di mana itu kehendak Allah. Maka kalau ada seorang liberal, ya, di dekat kampus antum di Utan Kayu mengatakan, ya, kalau betul LGBT itu akan diazab Allah Subhanahu wa taala, kok Indonesia ini belum pernah diazab-azab sampai sekarang? Ya kan? Nah, ini orang bodoh. Ya. Dia nggak pernah baca, pertama dia nggak pernah baca Al-Quran, atau mungkin dia tidak jujur.
Ya, kalau mau dikisahkan tentang LGBT-nya di zaman Nabi Lut alaihissalam, kalau dia mempelajari tafsirnya, maka dia akan tahu bahwa azab di masa Nabi Lut alaihissalam itu turun karena permintaan siapa? Nabi Lut alaihissalam. Karena Nabi Lut alaihissalam sudah angkat tangan. Nabi Lut berdoa, turun malaikat. Ya. Tetapi turun tidaknya azab, karena di zaman kita sudah tidak ada Nabi, itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya adalah bukan masalah azab. Pertanyaannya kalau betul-betul azab itu turun, kita ini dibangkitkan dalam kondisi seperti apa? Itulah jawaban Rasulullah SAW mengatakan, wahai istriku tersayang, yub'asuna ala niyatihim. Jangan khawatir, semuanya akan dimatikan Allah, yang muslim maupun yang kafir, tapi dibangkitkan di atas niat-niat mereka ketika sebelum diazab. Makanya penting sekali bagi kita untuk memperbaharui niat. Makna yang ketiga adalah makna hijrah, yang artinya mungkin belum terlalu relevan buat antum, tapi cukup diketahui saja dan dicatat, yaitu Quran surah 4 ayat 34. Makna hijrah di sana adalah pisah ranjang. Ya, makanya saya katakan tidak relevan. Tetapi kata hijrah ini digunakan di sana untuk menunjukkan bahwa di antara bentuk perlindungan laki-laki kepada perempuan agar perempuan senantiasa di jalan yang telah dititinya dalam hijrahnya menuju Allah Subhanahu wa taala, dia mendidiknya dengan penuh hati-hati, dengan penuh kelembutan, bahkan ketegasan, sampai ketegasan yang maksimal. Dan di antara ketegasan yang maksimal itu adalah, di antaranya tahapannya adalah berpisah ranjang. Dan makna berpisah ranjang itu adalah makna hijrah. Ya. Makna yang terakhir, makna yang keempat yang dapat kita temukan di dalam Al-Quran adalah makna menyendiri atau beruzlah. Itu makna hijrah juga. Makna ini dapat kita lihat di dalam surah Al-Muzammil, surah ke-73 ayat 10. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila." Maknanya adalah menyendiri, beruzlah. Ya. Maka kemudian telah kita ketahui 4 konteks ketika Allah menggunakan kata hijrah, yang ini semua harus masuk di dalam bagian berpikir mendalam antum supaya sempurna memahami makna hijrah ini. Maka kemudian para ulama syariat menjelaskan makna hijrah kalau dikumpulkan seluruhnya memiliki 3 makna. Ya. Makna yang pertama adalah bergeraknya manusia min daril kufri wal harbi ila daril islami. Bergeraknya manusia dari negeri kafir, dari negeri yang penuh dengan berkecamuk peperangan, sehingga tidak aman bagi dirinya untuk menegakkan agama, menuju negeri Islam. Kita lihat hari ini bagaimana kaum muslimin di Suriah harus dibantai, ya, oleh mayoritas, ya, dari pendukung Syiah. Juga kemudian dari Palestina yang semakin dipepet oleh Israel, laknatullahu alaihim ajma'in. Kemudian di Rohingya, ya, khusus di Rohingya mereka harus keluar, tidak bisa menegakkan agama, tidak diakui identitas KTP-nya, tidak punya masa depan, maka mereka harus keluar dari negeri itu. Ya. Yang kedua, min dari zulmi ila daril adli, dari negeri yang penuh kezaliman untuk mencari negeri yang ditegakkan di sana keadilan. Meskipun keadilan itu pada saat itu negeri itu dipimpin bukan oleh seorang non-muslim, bukan dipimpin oleh seorang muslim, ya, tetapi mungkin seorang penganut agama yang hanif.
Dan ini dapat kita ketahui bagaimana hijrah pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Utsman membawa para sahabat kemana? Ke Raja Najasyi. Bukan Muslim awalnya, tetapi menjadi Muslim pada akhirnya. Makna yang ketiga, awsaq fil ma'an, yaitu makna yang luas. Nah, ini makna yang terkait dengan hati. Hati ini kan cenderung berubah-ubah. Hari ini rajin sholat, besok malas. Hari ini rajin ngaji, besok malas. Hari ini rajin tilawah, besok malas. Kita perlu penyemangat. Kita perlu istiqomah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melihat keistiqomahan kita, bukan sekedar hijrah kita. Hijrahnya kita itu baru awal yang akan terus berkelanjutan. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat nantinya adalah bagaimana keistiqomahan kita. Maka ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat kisah-kisah hijrah sepanjang zaman, terlalu banyak untuk dapat disampaikan. Cukuplah diantaranya misalkan hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita ketahui beliau hijrah ke negeri Syam bersama Nabi Lut alaihissalam. Nanti dari Syam beliau hijrah lagi ke Mesir. Dari Mesir hijrah lagi ke Syam. Dari Syam nanti dia ngajak anaknya yang masih bayi Ismail, mengajak istrinya Hajar untuk hijrah ke Makkah. Luar biasa untuk menunaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga hijrahnya Nabi Lut alaihissalam. Mulai dari ke Syam, baru kemudian ke negeri Sodom. Kita lihat juga hijrahnya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa hijrah dari Mesir ke Madian, kemudian dari Madian ke Mesir. Kemudian kita ketahui nanti Nabi Musa hijrah bersama Bani Israel dari Mesir ke Syam. Kita juga dapat pelajari kisah hijrahnya pemuda mukmin yang kemudian bersembunyi di dalam gua hanya untuk menjaga agamanya. Apa nama pemuda itu? Ashabul Kahfi. Dan tentunya di antara hijrah-hijrah besar itu ada hijrah Nabi Nuh, ada hijrah Nabi Shu'aib, dan seterusnya. Juga ada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah ada 3 hijrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hijrah ke Habasyah. Yang kedua hijrah ke Habasyah juga. Ini hijrah yang sukses. Tetapi nanti ada hijrah yang tidak sukses. Yaitu beliau pernah hijrah ke mana? Taif. Yang dilempari batu, tapi kemudian hibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya jin ke dalam Islam, mengikuti salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya hijrah terbesar adalah hijrahnya para sahabat ke kota Yathrib, dan diikuti terakhir hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dibantu oleh anak-anaknya, dan kemudian berpindah dalam perjalanan sejauh 450 km berjalan mengendarai unta. 450 km mengendarai unta. Dan ini bukan pekerjaan ringan. Makanya hijrah ini perbuatan besar. Perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, kecuali orang-orang yang kokoh imannya, kuat semangatnya, tinggi optimismenya. Maka kemudian karena kemuliaan hijrah inilah, hijrah ini memiliki banyak keutamaan bagi para pelakunya. Ya. Agar apa? Agar di setiap zaman, di setiap masa ditemukan manusia-manusia yang rela mengorbankan dirinya, waktunya, hartanya untuk menjaga agamanya, dan dia rela meninggalkan semua kenikmatan duniawi untuk mengharapkan kenikmatan yang jauh lebih besar dari yang menciptakan duniawi. Minimal saya simpulkan ada 6 keutamaan orang-orang yang senang berhijrah. Ya.
Nanti antum bisa lihat ayat-ayatnya. Yang pertama, bahwa orang yang berhijrah ini dia mendapatkan gelar dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ikhwan kalau ada yang menyanjung itu udah bahagia banget gitu. Pertanyaan anak, kalau yang menyanjung ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allahu akbar. Antum disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia tidak? Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sanjungan bukan sekali dua kali. Yang pertama, orang yang berhijrah itu adalah orang yang ikhlas, benar, dan dia adalah penolong Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Seorang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, dia digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang terbukti sabarnya, orang yang benar, dan dialah penolong Allah dan Rasulnya. Makanya kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu kan manusia terbaik dalam hal bicara benar, sehingga dia digelari dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mau bicara konsep benar, lihat pribadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Semua sahabat ketika hijrah masih meninggalkan buat anak istrinya, Abu Bakar enggak ninggalin tuh. Semuanya melakukan perbuatan baik setiap harinya. Apakah itu berpuasa, apakah itu mengunjungi sahabatnya, apakah itu sholat jenazah, apakah itu menyambung tali silaturahim dan seterusnya. Ternyata Abu Bakar masih lebih banyak lagi. Semuanya masih ragu-ragu ketika Nabi Muhammad SAW bercerita, aku tadi malam baru dari Masjidil Aqsa. Abu Bakar yang pertama kali mengatakan, apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pasti benar. Makanya nggak ada manusia yang paling pantas menggantikan Nabi SAW kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Maka laknat bagi Syiah kalau mereka melaknat Abu Bakar As-Siddiq, karena ini adalah manusia mulia. Tidak pantas bagi seorang Syiah atau bagi seorang Muslim untuk mencaci dan melaknat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya Grand Syekh Al-Azhar dengan tegas mengatakan agar Syiah hendaknya tidak berdakwah di negeri-negeri Ahlus Sunnah, agar Syiah hendaknya tidak menikahi wanita-wanita Ahlus Sunnah, agar Syiah hendaknya berhenti daripada mencaci dan mencela para sahabat Nabi SAW dan istri-istri Nabi SAW. Dengan tegas beliau mengatakan seperti itu. Yang kedua, sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada para muhajirin, kepada orang-orang yang berhijrah. Dia disebut sebagai orang-orang yang sabar dan tawakal. Kalau yang pertama tadi seorang yang ikhlas, benar, dan penolong Allah dan Rasulnya. Dalilnya nanti antum bisa lihat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat ke-8. Surah Al-Hasyr ayat ke-8. Ya, ayat ini mengandung 3 makna yang saya sebutkan tadi, yaitu ikhlas, benar, dan penolong Allah dan Rasulnya. Maka yang kedua, sanjungan kepada para muhajirin adalah dia adalah orang yang sabar dan tawakal. Dia adalah orang yang sabar dan tawakal. 2 makna ini antum dapat temukan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 41 sampai 42. Yang ketiga, sanjungan Allah kepada kaum muhajirin adalah orang ini betul-betul mujahid dan penuh harap. Mujahid yang betul-betul berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa merujuk Quran surah Al-Baqarah 2 ayat 218. Yang keempat, orang yang berhijrah, Allah saksikan bahwa orang ini adalah orang yang terdahulu dalam iman dan amal. Itulah kemudian mengapa para sahabat Nabi SAW sebagian memiliki tingkatan lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Khususnya as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang terdahulu di dalam beragama itu lebih mulia.
Bilal bin Rabah lebih mulia dari Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam sesudah sekian tahun memerangi kaum muslimin. Tetapi Bilal bin Rabah, meskipun dia seorang budak, beliau telah menjadi generasi pertama di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mendorong kepada kita kalau mau hijrah jangan nunggu lama-lama. Ya. Sebuah kebaikan mungkin bisa dilakukan oleh setiap orang, tapi tidak semua orang bisa bersegera di dalam melakukan kebaikan. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban syariat untuk berjilbab. Surat berapa ya, akhwat? An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Kira-kira kalau antum di masa itu turun ayat Allah Subhanahu wa taala kepada antum, apa yang antum lakukan? Saya ke Tanah Abang dulu cari jilbab yang bagus. Mungkin. Saya minta mama dulu beliin baju gamis yang indah. Saya begini dulu saya begitu dulu saya jilbabin hati dulu saya begini dulu Pada akhirnya memang dia berjilbab. Tetapi pertanyaannya adalah, Anda ingin menjadi orang yang terdahulu dalam iman dan amal, atau orang yang tetap berjilbab tapi belakangan? Dan ternyata para generasi awal, mereka mulia karena mereka semuanya ingin bersegera. Apa yang mereka lakukan pada saat ayat itu turun? Mereka cari ember, mereka cari goni, mereka cari kardus. Pokoknya pada saat itu apa yang bisa menutupi kepalanya mereka tutupi. Kita belajar bukan sekedar syariat, kita belajar hakikat dalam agama. Hakikat dalam agama itu apa? Kerinduan, cinta, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, apakah akhwat yang sudah pakai jilbab udah pasti soleh? Udah pasti bagus hatinya? Belum. Yuk sama-sama kita menata hati. Yuk sama-sama kita memperbaiki diri. Tapi dalam proses kita memperbaiki diri itu, minimal kita tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala terhukumi sebagai dosa karena aurat kita dibuka. Maka tidak ada batasan orang itu menjadi soleh, nggak ada. Teruslah kita menuntut ilmu, teruslah kita menjilbabi hati kita, teruslah kita menata hati kita. Tetapi yang kita sedang kisahkan ini adalah Anda ingin menjadi pemain belakang atau pemain yang terdahulu. Dan para sahabat menjadi generasi terbaik. Kuntum khaira ummah, itu kan ayat untuk para sahabat sebenarnya. Meskipun ditafsiri bermakna umum untuk semua manusia, tetapi ini makna untuk seluruh sahabat. Mereka menjadi generasi terbaik karena apa? Karena bersegeranya itu. Karena mereka khawatir tidak sempat, keburu wafat. Kita lihat Hanzalah, bagaimana kemudian dia tidak menyelesaikan urusannya di malam itu dan bersegera. Karena apa? Karena menurut dia ada yang lebih prioritas. Yang kelima, sanjungan Allah Subhanahu wa taala adalah orang tersebut ketinggian derajatnya luar biasa, dan orang itulah adalah pemenang sesungguhnya. Pemenang sesungguhnya adalah pemenang yang ketika dia sudah tahu kebenaran, dia nggak pakai mikir-mikir lagi. Dia bersegera. Lihat Quran surah At-Taubah ayat ke-20. Ayat ini memadukan makna ketinggian derajat dan pemenang, sanjungan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berhijrah. Dan sanjungan yang keenam adalah apa yang tertulis di dalam Quran surah Al-Anfal ayat ke-74, yaitu iman hakiki, iman yang sebenarnya, iman yang sebetul-betul iman. Mereka adalah para muhajirin. Ya. Makanya ikhwah, ya, kalau kita lihat luar biasa kisah hijrah. Ya. 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah, itu nggak dapat doa, nggak dapat tidak dapat pengikut ribuan orang, nggak dapat.
yang ikut hijrah kepada Nabi SAW itu kalau di total cuma sekitar 355 orang. Tapi begitu hijrah itu dilakukan, apa yang antum melihat? 10 tahun kemudian, ya 10 tahun kemudian, yang berhaji saja bersama Rasulullah SAW itu 10.000 orang. Ya, betapa yang tinggalnya. Yang enggak berhaji itu berapa orang? Ya, jadi mengapa Barat itu sangat khawatir kaum muslimin itu membentuk Darul Islam, negeri Islam? Karena apa? Karena belajar dari peristiwa hijrah. Bagaimana efek daripada hijrah? Gitu. Makanya kemudian hijrah ini selain mendapatkan keutamaan yang besar, ancamannya juga besar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang diperintahkan berhijrah atau memang sudah wajib hijrah, tetapi dia tidak mau berhijrah tanpa adanya uzur syar'i, tanpa adanya alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang pertama, orang tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang tersebut dikembalikan kepada seburuk-buruknya tempat kembali. Tidak ada perlindungan dan pertolongan. Lihat Quran surah An-Nisa ayat ke-89. Surah ke-4 ayat 89. Kalau dia tidak ada uzur syar'i. Kemudian dia ditempatkan kepada seburuk-buruk tempat kembali. Lihat Quran surah 4 ayat 79. Ini adalah ancaman bagi mereka yang tidak mau berhijrah sementara mereka kuat. Mereka bukan orang tua. Mereka adalah orang yang kuat. Mereka adalah orang yang mampu. Ya. Maka kemudian kalau tadi orang-orang yang berhijrah itu disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 6 gelar besar yang tadi telah saya sebutkan, maka orang tersebut juga mendapatkan keutamaan yang kedua, yaitu mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Selain disanjung, orang ini mendapatkan janji. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah, Abdurrahman bin Auf adalah orang kaya. Tapi ketika hijrah, selain dia membiayai, dia juga meninggalkan banyak harta dan dia tidak membawa harta sama sekali. Tetapi Abdurrahman bin Auf tidak berpikir saya ini nanti tinggal dengan siapa, kerja di mana, dan seterusnya. Karena dia ingat dengan janji Allah Subhanahu wa taala akan luasnya rizki. Bahkan kita ketahui ketika Abdurrahman bin Auf kemudian dita'akhi, dipersaudarakan, bahkan saling mewasiatkan di antara muhajirin dan ansar, sehingga dengan bersegera pula saudara ta'akhinya itu kemudian menunaikan kewajibannya sebagai saudara. Dia katakan, wahai saudaraku, kita sudah dita'akhikan oleh Rasulullah SAW langsung. Apapun yang aku miliki sekarang adalah milikmu. Aku punya harta banyak. Aku berharap engkau mau menerima setengah dari hartaku supaya engkau bisa kira-kira sekufu denganku. Karena kita kan saudara. Masa satu miskin satu kaya, padahal saya kayanya luar biasa. Yang kedua, saya tahu engkau datang ke sini tidak dengan istri. Saya punya istri lebih daripada satu. Kalau engkau suka, engkau lihat, engkau pilih, saya ceraikan dia dan saya nikahkan kepadamu. Subhanallah, menikahkan kepada saudaranya juga. Kira-kira kalau antum ditawarkan seperti itu, bagaimana ikhwan? Hah? Jangan gak jadilah ya, dengan gitu kira-kira ya. Tetapi kita bukanlah para sahabat, kita bukan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf 10 tahun dibina langsung oleh Rasulullah SAW dengan berbagai tribulasi dakwah. Beliau punya kehormatan dan harga diri sebagai seorang muslim. Kalau beliau menerima, halal luar biasa buat Abdurrahman bin Auf. Tapi tingkatan Abdurrahman bin Auf, tingkatan seseorang yang tidak mau dalam zona nyaman, zona aman. Abdurrahman bin Auf adalah manusia yang suka dengan tantangan. Dia katakan, wahai saudaraku, terima kasih atas seluruh tawaranmu yang menggiurkan dan luar biasa. Cukuplah engkau tunjukkan kepadaku di mana sebenarnya tempat terbaik
di kota ini untuk berjualan. Subhanallah, jiwa dagangnya luar biasa. Dia bukan bilang, saudaraku, kira-kira saya bisa masukin kurikulum vitae di perusahaan mana ya? Enggak ngomong begitu tuh. Ini memberikan pelajaran kepada kita, antum ikhwah, lulus kuliah, jangan mikir mau kerja di mana. Ini bukan sunnah para sahabat. Asal daripada dakwah itu adalah semuanya bebas daripada kungkungan manusia. Dan tidak ada orang yang bebas kecuali para pedagang. Dan itulah Abdurrahman bin Auf. Mulai dari kembali jualan tahu, ya, beserta kuahnya, mulai dari sedikit tetapi dia bangun trust, dia bangun kepercayaan, sehingga orang sangat senang bermuamalah dengan dirinya, sehingga dia dapat kembalikan kejayaannya di kota Makkah, di kota Yatsrib. Itulah Abdurrahman bin Auf. Di atas keyakinan dia bahwa seorang muhajirin pasti rizkinya luas. Sebagaimana seorang ikhwan jangan pernah takut nikah. Ya. Iyakunu fuqara yughnihimullahu bihi may yasha. Kalau kalian miskin dengan nikah, Allah kayakan kalian. Jangan pernah khawatir dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala dihapuskannya amal buruk sebelumnya dan diampuni kesalahan-kesalahannya. Nah, ini orang-orang yang punya banyak persoalan di masa lalu, cara cepatnya adalah dengan berhijrah. Dalilnya Quran surah 3 surah Ali Imran ayat 195. Ya. Yang ketiga, dijanjikan kepada dirinya ketinggian kedudukan, ketinggian derajat, dan bahkan dia dimasukkan ke dalam jannah. Ini para muhajirin. Dalilnya Quran surah At-Taubah surah 9 ayat ke-20 hingga 22. Di dalam 3 ayat ini mengandung 3 makna ini. Ya, janji Allah bahwa kedudukannya akan tinggi, derajatnya akan tinggi, dan surga baginya. Dan janji Allah yang terakhir adalah kemenangan yang besar, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 makna ini ada di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-100. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah sedikit pengantar dalam persoalan hijrah yang mungkin dapat membuka keluasan cara berpikir kita di dalam memahami makna hijrah, sehingga kita memiliki pemahaman yang utuh tentang hijrah, memiliki motivasi dan semangat untuk berhijrah, dan terus menerus memperbaharui kualitas hijrah kita. Dan bersama hijrah itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mohon maaf sebelumnya. Nasallallahu salamatan wal afiyah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Aneh mau nanya nih, apakah Nabi Yunus termasuk berhijrah? Yang aneh tahu beliau atau Nabi Yunus itu berhijrah, tapi justru Allah memberikan bukan azab ya, tapi justru dia malah ditelan ikan paus gitu. Apakah Nabi Yunus termasuk berhijrah karena Allah atau memang itu keinginan kehendaknya dia? Gitu. Afwan jazakallah. Aneh itu lagi ngajakin teman aneh yang dalam istilah masih belum berhijrah Ustadz untuk hijrah, tetapi beliau itu sedang jatuh cinta gitu Ustadz. Jadi terhalang karena cinta gitu Ustadz. Jadi itu gimana cara aneh untuk mengajak sohib aneh ke jalan yang lebih baik lagi Ustadz? Mengapa berhijrahnya gitu? Udah. Kenapa berhijrahnya? Teman aneh itu susah diajak hijrahnya karena akhwat Ustadz, jatuh cinta dia.
Jadi cara aneh untuk ngajaknya supaya berhijrah itu gimana Ustaz? Berhijrah dari mana ke mana? Yang antum ajak berhijrah dari mana ke mana? Yang dia Iya, Dari kemalasannya itu Ustaz, dari kemalasan dalam menjadi remaja masjid sejati. Iya, jazakallah khairan. Yang pertama akhwat terkait dengan kisah Zunnun ya, kisah Nabi Yunus alaihi salam. Iya, kisah Nabi Yunus yang mana tadi? Wallahu a'lam, ana tidak tahu adanya perintah hijrah kepada Nabi Yunus alaihi salam. Yang ana ketahui beliau sangat marah. Ya, jadi memang perilaku Nabi bukan perilaku, ini kata tidak tepat. Respons kesabaran para nabi itu berbeda-beda. Ya. Ada yang tidak mau berdoa, ada yang mau berdoa, ada yang rela bahkan dipotong tubuhnya. Tetapi ada yang nggak berdoa, tapi nggak sabar juga, tetapi dia meninggalkan dengan marah. Nah, Zunnun alaihi salam adalah yang masuk dalam kategori ini. Ya. Makanya kemudian, tetapi tetap ada hikmah. Nabi itu dalam semua keputusannya pasti ada hikmah. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam misalkan, ya, ketika dia mau dibakar, kita jadi belajar doa. Sesaat sebelum dibakar, apa doanya Nabi? Kalimat terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasbiyallahu la ilaha illa anta. Demikian juga ketika Nabi Yunus alaihissalam sudah berada di dalam perut ikan paus. Menjadi pelajaran untuk kita. Agar apa? Agar kita dapat terus menata hati kita ketika kita mulai terperangkap dengan kemarahan kita. Dakwah itu seluruh esensinya kan bukan memaksa manusia untuk berubah. Pertanyaan yang kedua juga. Dakwah itu esensinya adalah mengajak. Hasil nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak pernah ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum gimana kok dakwahnya yang didakwain nggak berhasil, nggak pernah mau sholat? Antum nggak akan ada pertanyaan seperti itu. Yang ditanya adalah antum berdakwah tidak, ngajak kebaikan enggak, ngajak untuk orang jadi soleh enggak, ngajak orang jadi pinter enggak. Ngajaknya itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka agama ini sudah mengajarkan kepada kita proses oriented, not result oriented. Maka jangan pernah bersedih. Ya, bahkan kalau antum berdakwah sendirian, antum akan senantiasa tetap kuat. Kenapa? La tahzan, innallaha ma'ana. Pesan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika berada di gua Sur. Ya, sebelum hijrah ini bersembunyi di gua Sur selama 3 hari. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih sahabatku, Allah bersama kita. Demikian juga Zunnun. Jadi menyadari kesalahan-kesalahannya bahwa dakwah itu memang berat, nggak bisa buru-buru merubah orang. Kalau kita lihat Rasulullah 13 tahun dakwah cuma bisa ngerekrut 350 orang, antum dakwah 1 orang nggak dapat, jangan terlalu sedih. Tapi sedihlah kalau antum nggak mau berdakwah. Karena banyak manusia hari ini sudah bergerak ke arah soleh, tetapi dia mencukupkan hanya untuk dirinya sendiri. Solehnya untuk dirinya sendiri. Soleh nggak boleh sendirian. Soleh harus dibagi-bagi. Itulah pelajaran daripada lilin. 1 lilin intensitasnya bisa menerangi bidang 1 kali 1 meter dalam ilmu fotografi. Maka itulah doa Zunnun di dalam perut Nabi Yunus. Apa doanya? Ayo kita baca bersama-sama 3 kali. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ternyata memarahi objek dakwah itu termasuk perkara kezaliman. Ya Allah, tidak ada ilah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku sebelumnya telah termasuk orang-orang yang zalim. Aku tinggalkan itu kaumku dalam kemaksiatan. Aku tinggalkan kaumku di dalam kedustaan. Padahal Allah memerintahkanku untuk senantiasa berada bersama mereka. Ini juga mengajarkan kepada manusia yang sudah soleh untuk mau membaur dengan orang-orang yang belum soleh dalam standar Islam. Tetapi dengan kekuatan iman, insya Allah kita akan tetap istiqomah. Kenapa? Karena kita tidak akan berbaur, kita tidak akan melebur, tetapi justru hanya akan mampu memberikan warna kepada mereka, tidak akan terwarnai. Wallahu a'lam bishawab. Sudah terjawab ya pertanyaannya? Ya, udah ya. Ya, tadi perlu diinformasikan yang nanya Ahwat yang dapat door prize itu salah satu donatur luar gitu, yang yang memberikan donaturnya berupa hijab gitu atau himar ya. Untuk yang Ikhwan nggak apa-apa ya. Nanti di lain hal kita akan sediakan lagi gitu. Mungkin itu untuk Ahwatnya yang tadi dapat door prize bisa difoto ya sama panitia. Minta fotonya, dokumentasinya. Yang tadi dapat hadiah door prize. Ya, terakhir closing statement, Ustaz. Closing statement. Ya, ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, ana ingin sampaikan kepada antum bahwa dakwah di antara bentuk dakwah hari ini adalah menggunakan sosial media. Kenapa? Karena tidak setiap orang ke masjid, tapi setiap orang pegang handphone. Ya. Maka dakwah kita harus masuk kepada relung-relung diri mereka, dan itu adalah handphone hari ini. Oke, kemarin saya pernah menyampaikan dalam satu materi, dai sekarang perlu tambahan 2 kualifikasi. Pertama, dai harus bisa adu Photoshop. Supaya apa? Supaya antum bisa buat konten-konten ringan tetapi diindahkan, bisa diviralkan. Berarti kan wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Berarti mampu belajar adu Photoshop hukumnya wajib. Yang kedua, antum harus bisa Adobe Premiere. Supaya apa? Supaya akhwat, ikhwan bisa memproduksi video-video ringan 5 menit dan bisa diviralkan. Udah ada yang nonton di hari Umi? Belum? Nah, nanti searching di YouTube. Sekarang pekan ini akan launching yang edisi ke-8. Jadi di hari Umi. Nah, itu bagus ditonton buat antum, karena itu film buat antum, saudara, bukan buat saya gitu ya. Itu film silakan ditonton, itu film cuma 5 menit. Tetapi singkat, karena kuota mahasiswa juga terbatas, nonton ya, dibuat dan ringan. Ya. Saya serius mengatakan ini, kenapa? 2 pekan lalu launching satu film singkat judulnya Yuk Kita Minum Alkohol, karena alkohol bukan gerbang menuju kemaksiatan. Filmnya dikemas apik dengan kamera seperti ini, isinya cuman orang-orang yang terkenal, itu di shoot. Menurut lu gimana minum? Gue tiap hari minum kok, tiap malam. Besoknya gue ngasih motivasi biasa-biasa aja. Gue kalau ketemu sama temen lama nggak ketemu, paling enak ya minum alkohol. Tapi gue nggak pernah tuh melakukan gerbang kemaksiatan dan lainnya dan seterusnya gitu kan. Kan simpel sebenarnya. Mereka dakwah melalui Adobe Premiere. Nah, kenapa antum tidak dakwah Premiere gitu kan? Nah, itu closing statement ana. Yuk kita tinggikan dakwah di sosial media. Saya pribadi dengan teman-teman juga sudah main di hal seperti itu.
Pertama, kalau website kita bentuk qudwatuna.com. Antum silakan kunjungi qudwatuna.com. Saya pribadi juga punya situs supraha.com, dan teman yang pinter buat aplikasi, dia buatin juga aplikasi buat kita di Android, supraha.com. Dan juga sama teman-teman sedunia kita sedang buat grup namanya Grup Manis, Grup Iman dan Islam. Itu sehari 2 artikel. Sekarang sudah diikuti oleh 12.000 ikhwan akhwat seluruh dunia. Ya, dan sekarang kita udah buat koordinator wilayahnya. Mudah-mudahan kalau antum belum bergabung, silakan bergabung di grup Iman dan Islam situs, dan yuk kita galakkan dakwah yang lebih kreatif lagi bersama industri kreatif. Mungkin industri kreatif itu juga bisa menjadi maisha antum di masa depan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.